tentang dia. Tentang dia. Dan ngomong-ngomong, kapan hari itu kan pernah sedikit lah dengar cerita dari Pak DJ Untung ini. Pak DJ Untung ini punya satu impian ya Pak. Satu impian yang kalau nggak salah saya dengar punya impian itu mendaki 7 gunung tertinggi di Pulau Jawa ya. Iya betul. Di usia yang sangat nggak muda ya Pak ya. Ya, jadi usia Pak DJ ini berapa Pak? sekarang saya udah 58. Sudah 58 tahun Pak DJ ya. Masih semangat ya Pak. Betul. Saya suka mendaki itu mulai umur 54. 54 baru suka mendaki ya? 54 mendaki. Saya memang bersama teman-teman tim sekantor saya yang kebetulan hobi naik gunung, berkomitmen dengan teman-teman, tolong sebelum saya pensiun ini, saya 7 puncak tertinggi di Jawa ini, saya sudah ke sana. Nah, teman-teman sudah siap. Sudah siap. Nah, ini kemarin, yang tahun kemarin, alhamdulillah, dengan umur saya yang 57 tahun itu saya sudah berada di puncak tersulit di Jawa, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna sudah ya Pak ya? Di ketinggian 3.336 m. Oh. Nah, itu juga ada di. Itu resepnya apa Pak DJ? Ya, supaya bisa jadi, mendaki Gunung Arjuna itu Pak, kan medannya sangat sulit juga Pak. Tidak ada yang instan ya. Yang jelas pertama harus latihan fisik. Latihan fisik. Bayangkan ya, saya ini menyiapkan setelah pulang kantor sekitar jam habis maghrib saya mampir rumah ya. Setelah saya punya impian misalkan ke gunung, saya harus latihan tiap hari. Latihan ya Pak. Latihan tiap hari, kita manfaatkan ada apa yang ada di rumah. Kebetulan rumah saya di lantai 2 ya. Jadi saya harus naik turun semampu saya untuk persiapan ke Arjuna kemarin. Oh, gitu Itu ya. salah satu persiapan saya untuk menggapai impian. Betul. Mendaki 7 gunung ya Pak. Karena Arjuna tidak kayak gunung-gunung biasa. Bahkan Semeru aja itu masih kalah berat sama Arjuna. Karena saya sering review pendaki-pendaki yang hebat seperti Edwin ya, seperti pendaki perempuan hiker ini, komennya selalu begitu, selalu begini. Mungkin Gunung Arjuna ini yang pertama dan terakhir. Karena saking beratnya ya Mas. Saking beratnya ya. Tapi kalau Semeru saya masih ingin mengulangnya lagi. Nah inilah. Dan perjalanan saya ke sana itu waduh luar biasa gitu. Artinya saya sudah sudah saya upload di YouTube perjalanan saya. Jadi ini hanya tahu aku Pak yang kehujatan itu ya Pak ya, lagi gunung Pak DJ diupload di YouTube-nya itu sampai kehujanan. Jadi ini kafe-kafe keren. Nah ini semua foto-foto saya ada di puncak Gunung Lawu itu sana ya. Itu yang bawahnya Anjas Moro. Oh Anjas Moro. Iya ini saya di penanggungan. Nah ini saya ketemu teman-teman bola di lapangan Bung Tomo. Ada banyak sekali foto-fotonya ya. Iya ini lapangan Bung Tomo bola itu Pak. Ya baju merah itu Pak. Ya yang pakai baju merah itu. Yang tengah itu Pak ya. Apa yang Saya yang sebelah sini sendiri. sebelah kanan sendiri. Nah, itu mantan-mantan pemain semua itu. Yang kebetulan dulu juga masuk di Bank Jatim karena main bola. Oh dulu masuk Ya, di kerja di Bank Jadi Jatim. kalau reuni ya teman-teman kita kadang ketemu sama Persibaya All Star, Persebaya All Star. ya, kemudian teman-teman senior yang oprek lah yang jago-jago kaku yang dulu itu masih kita ketemu, kita game di Gelora Bung Tomo, kadang di November. Kemarin saya yang terakhir kemarin saya teman-teman sama teman-teman Persela kita game di lapangan Persela. Itulah apa itu saya manfaatkan semua waktu ini untuk berkarya. Makanya adik-adik semuanya yang masih muda-muda, yang punya talenta, yang belum menyadari bahwa itu adalah sebuah talenta, Sebuah bakat yang diberikan Tuhan. betul. Kadang-kadang kan diremehkan, Mas. Kata-kata dia. Kadang-kadang
nggak dirawat lah, wis salah dirawat. apa ini. Nah dulu ketika mulai apa itu upload di YouTube, saya hanya saya pingin continue gitu aja. Saya kepingin terus apa itu apa ya terus berkarya dan berkarya begitu. Saya enggak mikir nanti apa enggak ya. Alhamdulillah sekarang channel saya sudah monetis dan kemudian banyak jual lagu saya follow apa Mana Janjimu sama Mencintaimu itu dikontrak oleh Telkomsel sama XL Axiata untuk nada debuin Pilso. woi. Ini lewat Lutfi Entertainment. Oh, Jadi apa ya? Jadi ingat ibu saya waktu itu, sudah kamu latihan aja, sing tekun, gak usah mikir kamu jadi apa, ketemu dewe jalan. yang penting kita terus latihan apa yang kita suka ya Pak ya. Betul. Misalkan kan Passion, ya. Pak DJ ini kan dulu sukanya sepak bola, Betul. jadi sangat tekun sekali latihan sepak bola Mas. sampai. Jadi kayak anak sekolah, prestasi itu kan kayak anak sekolah. Kalau itu jadi bintang kelas, nggak bisa kita hanya apa itu bergantung pada materi pelajaran di kelas. Kita harus les, baca sendiri di rumah, tambah sendiri lah di Tambah rumah. sendiri di rumah. Harus menyempatkan waktu belajar misalkan 1 jam sehari atau 2 jam sehari dengan durasi mungkin 15 menit. Yang kemudian penting kalau continue ya Pak ya. Iya, terus dibaca. Main bola Teratur. juga gitu. Main gitar juga gitu. Mana bisa kamu main bagus kalau gitar tadi tidak pernah kamu pegang. Nah, dari si ketekunan situ kamu akan menemukan satu hal yang tidak akan pernah ditemukan oleh orang yang tidak mau melewati belajar. masa-masa itu. Masa-masa sulit. Betul. Tekun ya Pak ya. Iya, tekun. Jadi apa ya? Setiap sesuatu yang diminati tidak akan jadi apa-apa walaupun kamu bakat di situ. Bakat aja tidak cukup. Bakat tidak cukup ya Pak. Iya, tetapi harus betul-betul bakat itu harus betul-betul Harus diasah kemampuannya, harus diasah, diasah ya. dengan betul-betul ya Pak. Iya. Dengan Harus sangat biasa, baik. biasa. Bayangkan saya dulu enggak, jangankan gitar mas, gitar itu termasuk kebutuhan apa gitu. Kebutuhan yang enggak akan pernah terpikir sama orang. Mau saya sepeda ontel untuk naik jalan untuk berangkat ke sekolah aja enggak punya. Nggak punya ya Pak. Nah, tetapi saya punya kemauan. Saya tiap maghrib itu nyuri waktu untuk main gitar di teman saya. Nah itu saya jalan. Ya kira-kira kalau jalan mulai dari Bangsal sini, saya jalan sampai Pasinan. Oh sampai Pasinan ya Pak. Jalan itu tiap maghrib. Perkiraan Saya pengen belajar. 3 km ya Pak atau 4 Iya. 4 km lah. Hanya pengen saya bisa main gitar dan belajar. Tanpa setahu ibu saya, karena ibu saya itu Tanpa punya gitar ya, hebatnya ini Pak. iya betul. Jadi Pak DJ untuk ini nggak punya gitar awalnya, tapi punya. dia ingin berkeinginan untuk belajar gitar. Akhirnya dia pinjam Ya, ke pinjam, teman. pinjam. Ya. Karena niat. Karena Belajar. kan kita belajar kan nggak harus punya ya Pak ya. Kan banyak sih teman-teman itu kan, saya pengen belajar gitar, tapi nggak punya gitar kan bisa pinjem. Betul. Kadang kan orang kalau nggak niat kan malu untuk pinjem mungkin. Ya Pak. Ya. Jadi satu trik lagi untuk adik-adik yang apalagi tidak punya gitar misalkan sekarang. Yang sudah punya gitar ya. Tidak ada kata-kata sombong di sini. Yang ada itu kita sama-sama belajar. Kita Jadi nggak usah sama-sama malu. belajar. Misalkan ada teman yang lebih bagus main gitarnya, kita tanya, nggak apa-apa. Oh, boleh jalani main kayak gitu. Itu saya dulu. Oh Pak DJ dulu ya. Jadi ketika saya tampil sama perform sama waktu saya sering ngamen di Malang dengan teman-teman yang kebetulan juga dia perform, dia itu bukan kompetitor kita gitu. Dia itu guru-guru kita, sahabat-sahabat kita gitu. Yang pasti dia punya kelebihan yang tidak saya miliki. Nah, jadi kita belajar bareng. Saling belajar ya Pak, saling bertukar ilmu lah kita. Kalau di dalam diri kita sudah mikir ada orang bicara enak kemudian apa? Sifat iri itu Pak. Nah, itu nggak akan besar, Gak akan jadi besar nggak ya. akan bisa besar. Karena apa ya? Tiap orang itu pasti punya lebih dan kurang. Kalau kita sama-sama gitar ya ada lebih, ada kurang.
saya belajar ke dia, mungkin dia juga belajar ke saya, enak, ilmu itu jadi nyambung gitu. Ilmu itu jadi nyambung. Tapi kalau kita sombong, kita nggak mau melihat orang, atau ya sudah kamu jadi seperti itu aja gitu. Kesombongan akan menghancurkanmu ya. Iya betul. Jadi ibarat gelas ini ya, kalau kita isi penuh, kan tumpah, kan nggak ada tertampung airnya. Jadi seperti itu. Jadi ilmu itu kita harus memakai hati yang betul-betul luas, berwawasan. Gitu. Hati yang benar-benar lapang dada ya. Lapang dada untuk kelebihan seseorang. Kita apresiasi. Seperti saya ketemu Mas Hendra ini, luar biasa ini Mas Hendra menurut saya. Loh ya betul. Anak yang masih muda